Transportasi yaitu kepergian seseorang ke masa depan ataukah ke masa lalu. Kita akan melihat apakah itu mungkin ataukah tidak. Pertama. Dan jika hal itu mungkin dan nyatanya ada manusia-manusia yang telah melakukan hal itu, baik kembali ke masa lalu atau ke masa depan, yakni menaklukkan ruang dan waktu, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana? Kita temukan ada sebuah riwayat sangat menarik, yaitu mengenai Dzulqarnain. Dalam riwayat ini dikatakan bahwasannya Dzulqarnain itu pernah haji membawa 600.000 pasukannya sampai bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Riwayat ini di masing-masing mazhab ada, walaupun dengan narasi sedikit berbeda, tapi riwayat ini ada. Bahkan jadi salah satu riwayat mengisahkan bahwasannya Dzulqarnain haji setelah dia selesai menunaikan ke Mekah, mungkin juga saat itu umrah, mungkin juga kejadiannya berulang kali. Ada yang umrah, mungkin ada yang haji, makanya nggak salah kalau narasinya agak berbeda. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwasanya beliau setelah keluar dari Mekah, saat mau keluar dari Mekah, mengatakan kepada yang bersamanya, kata Dzulqarnain, saya melihat seseorang yang sebegitu bersinar wajahnya yang saya tidak pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Coba cari tahu siapa orang itu. Ada yang tahu, langsung dijelaskan bahwasanya itu adalah Khalilur Rahman Ibrahim. Bahwasanya itu adalah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim saat istirahat itu, Dzulqarnain langsung berpikir dia mau balik dan menemui sosok Nabi Ibrahim. Maka dia perintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk siap-siap lagi naikkan pelana ke tunggangan. Kuda, onta yang digunakan 600.000, bayangin banyaknya. Katanya dari rapinya itu pasukannya, dari sebegitu rapi, dalam riwayatnya disebut, saking rapihnya itu, ketika menyiapkan pelana ke atas kuda itu seakan satu orang nyiapin ke satu kuda dari berbarengannya. Begitu dia perintahkan. Dan tidak lupa bahwasannya Dzulqarnain adalah sosok yang dikenal sebagai raja dunia, dan ini muttafaq di dalam sejarah. Dia adalah Sirus, atau kalau dalam Alkitab disebutnya Quraisy, dalam Al-Quran disebut Dzulqarnain. Silahkan lihat Sirus, yang mana dikenal dengan King of the World, raja dunia, raja 4 penjuru dunia, raja timur dan barat, raja Media, raja Lydia, raja Babilonia, raja Persia. Sehingga dibilang Dzulqarnain adalah 2 tanduk. Tanduknya maksudnya menguasai timur dan barat, katanya mahkotanya pakai tanduk. Tapi juga riwayat menjelaskan disebut Dzulqarnain karena dia bisa melintas cahaya dan kegelapan dalam saat yang sama. Itulah diantara rahasia kenapa ayatnya dalam surat Al-Kahfi itu disebut fa'atba'a sababa. Dalam hadis ditanyakan, kan disebut sama Allah, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan dia otoritas, kekuasaan di muka bumi, dan kami datangkan untuknya segala sebab dari segala sesuatu. Fa'atba'a sababa, ditanya Rasulullah, apa maksudnya? Katanya karena Dzulqarnain bisa mengendarai awan. Nanti umat manusia di masa Imam Mahdi katanya juga bisa sampai mempunyai teknologi. Dan itu pasti bukan sekedar teknologi materi, pasti berkaitan dengan teknologi non materi, yakni kekuatan spiritual seseorang, sehingga dia mampu juga bahkan mengendarai awan. Jadi kalau di masa depan nanti, di masa Imam Mahdi, itu sangat penting apa yang manusia bisa. Nah, dari riwayat ini lanjut, ketika sudah naik, begitu mau jalan, kata Dzulqarnain, jangan, kita tidak usah naik kendaraan, kita tidak usah naik kuda. Kita berjalan kaki dan bawa
kendaraan kita. Demi ihtiraman, demi memuliakan sang Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil. Maka berangkatlah mereka. Sampai ketemu Nabi Allah Ibrahim. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Di antara pertanyaan pertama, bima qata'tad dahr. Bagaimana kamu melipat bumi? Bagaimana kamu menaklukkan masa? Gimana kamu menaklukkan ruang dan waktu? Ini menunjukkan bahwasannya jelas dari riwayat ini yang jeli bakal tahu bahwasannya Nabi Ibrahim tahu dia bukan dari masa yang itu. Dzulkarnain hidup 1500 tahun setelah Nabi Ibrahim. Dzulkarnain hidup 500 tahun sebelum Masehi. Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi ini diantara rekaman riwayat yang menyatakan terjadinya suatu reportasi tetapi kurang dibahas dalam khazanah dan literatur kita. Layak menjadi subjek analisa. Dan itu diterjelaskan dengan pertanyaannya Nabi Allah Ibrahim. Bima qata'tad dahr. Dijawab oleh Dzulkarnain, bagaimana kamu menaklukkan ruang dan waktu? Dijawab, bi-ihda asyara kalimat, dengan 11 kalimat. Nah. Dan itu disebut dalam riwayatnya berupa tasbih, 11 tasbih. Saya cantumkan di buku Misteri Al-Kahfi, ada di situ 11 tasbih itu. Kalau yang mau ngamalin ya, siapa tahu insya Allah sukses. Ada juga amalan-amalan, tapi Dzulkarnain menyebut yang seperti itu. Berarti ini memungkinkan. Yakni siapa saja yang mempunyai kekuatan spiritual tinggi, tentu bisa. Mungkin kalau kita baca 1000 kali juga gak merubah ruangan atau waktu kayaknya. Jadi itu kisah Dzulkarnain. Sementara itu kalau kita lihat cek dari dokumenter apa peristiwa sejarah, banyak terjadi, sering terjadi. Bahkan bukan hanya kepada sosok yang Muslim. Dikenal terjadi tahun 1920-an, satu orang di Kiev, namanya pun ada, Marchenko apa-apa sih, nama Rusia gitulah. Satu waktu dia suka kamera. Kameranya masih kamera yang 2 ini. Beliau pasti tahu. Kayak ada dulu kan kamera Yashica. Keluar di tengah hari, tahu-tahu dia melihat kayak ada cahaya di langit bentuk piringan, kemudian dia foto. Setelah itu dia jalan, dia masuk ke alam yang dia gak tahu. Kota udah, bangunan-bangunan tinggi. Dia mau balik ke rumahnya bingung. Mau cari jalan juga bingung. Sampai nanya sama polisi, sampai dipikir polisi, orang gila ini. Dibawa ke rumah sakit. Dia mau cari ininya, ditunjukin. Kata polisi, ini tahun 1950. Dia saat itu tahun 1923. Sampai dibawa ke dokter ahli psikologi, dicek, ini dokter juga ahli kamera, dicek kameranya benar produksi tahun 1923. Dan di situ ada foto yang baru dia ambil, kelihatan itu bangunan seperti apa, seperti masa tahun itu. Jadi ketika ditanya-tanya, dia bawa uang, uangnya juga tahun. Akhirnya karena penasaran juga, disuruh menetap di rumah sakit. 2 hari kemudian jendelanya itu ada tralisnya ya, orang nggak bisa kabur gitu. 2 hari kemudian hilang. Istrinya itu sempat diwawancara dan dibilang benar sempat hilang 2 harian sampai dia ngelapor polisi. Balik dia cerita. Dan itu la iradi, tanpa keinginan bisa terjadi. Wallahu alam apa di balik itu, mungkin ada hikmah ilahiyah. Ada beberapa banyak kejadian di timur maupun barat seperti itu. Alhasil kalau mau ngecek urusan teleportasi ini banyak dan banyak sekali terjadi. Tapi ada bukti lain yang kita semua bisa sepakat bahwasanya hal itu mungkin. Yaitu apa? Mimpi. Kita kan suka mimpi. Betapa banyak, betapa sering. Saya rasa semua dari kita pernah mimpi sesuatu kejadian dan itu terjadi setelah sekian lama. Atau yang dibilang seperti deja vu, masuk suatu ruangan kita tahu seakan-akan kita pernah ke sana. Kita kadang mimpi kita benar-benar ke masa depan.
Kita kadang mimpi kembali ke masa lalu. Tahu-tahu mimpi hidup di masa sahabat. Tahu-tahu ada yang mimpi masuk ke dalam goa bersama Ashabul Kahfi. Tahu-tahu ada yang mimpi bersama datuknya. Kan terjadi. Saya rasa kita semua masing-masing mempunyai pengalaman personal dalam hal ini. Jadi intinya bahwasannya bisa disepakati bahwasannya hal itu mungkin terjadi. Nah, pertanyaan yang keduanya selanjutnya adalah bagaimana? Ada beberapa fakta nyata yang perlu kita ketahui bahwasannya dari sudut pandang teologis maupun sudut pandang saintis hal ini mungkin. Kalau lihat ada penemuan baru, kalau dari sisi sains, para ilmuwan di RIKEN namanya ya, Research Center RIKEN, itu baru menemukan bahwasannya waktu itu, time and space, itu tidak eksis secara fundamental. Yakni ruang dan waktu itu bukan wujud yang daruri, bukan wujud yang asli. Dia bisa berubah waktu dan ruang. Jadi kalau kita wujud real, anggap bayangan. Ruang dan waktu itu bayangan, point of reference, untuk referensi. Bagi siapa? Bagi penghuni bumi yang terikat dengan rotasi tata surya dan harus adanya waktu. Tapi tempat dan waktu itu bukan fundamental. Sebenarnya topik ini sudah selesai dalam falsafah dan teologi. Itu dibilang, yang belajar filsafat pasti tahu bahwasannya waktu dan ruang itu bisa dikategorikan wujud aradhi, wujud eksidental. Karena adanya kita, karena kita di bumi ini menurut waktu ada referensi, maka di sanalah lahir waktu. Itu satu. Kedua, ini pembuktian lainnya, bahwasannya manusia itu pada hakikatnya adalah jiwa, bukan raga. Jiwa itu sifatnya non materi. Dan segala sesuatu yang non materi, dia tidak terikat ruang dan waktu. Karenanya itu mungkin terjadi. Tapi bagaimana masa depan? Berarti apakah masa depan terjadi? Ini pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan yang lebih rumit. Saya percepat aja, itu nanti bisa dipikirin ulang. Pertanyaan ketiganya, coba pikirkan. Ini pertanyaan mungkin belum terlintas. Yaitu, kalau seseorang itu bisa ke masa lalu, oke, kita sepakat bahwasanya itu sudah terjadi. Tapi bagaimana orang yang ke masa depan? Bagaimana itu bisa terjadi? Betapa banyak orang yang bisa meramal, betapa banyak orang dapat mauhibah bisa tahu apa yang akan terjadi. Lintas agama, lintas suku. Karena manusia adalah jiwanya. Tapi pertanyaannya tetap valid. Gimana? Masa lalu kita tahu. Kalau orang bisa ke masa depan, berarti masa depan itu terjadi apa enggak? Atau yang dia lihat hanya hadir dalam gambarannya. Tidak mungkin hadir di gambarannya. Tidak mungkin dia mengalaminya kecuali itu sudah ada. Bisa diterima enggak ini? Ini pembahasan yang para ilmuwan perlu diskusikan lebih lanjut. Karena memang sebenarnya kalau mau jawaban ininya ya, tapi agak sedikit dalam, sekilas saja biar kita memahami bahwasannya wujud ini punya degradasi. Jadi kita itu udah tercipta, kan kita tercipta di alamul arwah. Ingat ayat Al-Quran yang ketika Allah memanggil semua, telah mengeluarkan dari sulbi Nabi Adam semuanya untuk bersaksi, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Sehingga beriman itu kepada Allah, kepada para utusan Allah, itu adalah hal yang fitrah dan kita sudah bersaksi semua. Yang kafir di kehidupan sekarang, dulu itu ketika hadir di alamul arwah, alamul dzar, alamul anwar, silahkan dengan di alam yang mana, itu telah bersaksi semua jiwa bahwasanya Allah adalah Tuhan kami. Nah, di alam sana itu tidak ada, bahkan belum ada bumi, belum ada perkembangan,
Di alam sana itu semua secara energi, semua itu telah terjadi. Kita ini di dunia ini menjalaninya sebagai bukti. Karena itu Allah memilih sang kekasihnya Rasulullah, memilih para nabinya. Bukan sembarang memilih, oh ini yang aku jadi nabi maka dia jadi orang yang suci, dan enggak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum atau suatu orang kecuali dia dulu. Karena besarnya itu cinta kepada sang Tuhan, pemahamannya, ingin belajarnya, salah satu sosok dari manusia dia dijadikan Habibullah dan jadi sang nabi terakhir, dan kalamnya yang terlengkap dikasih. Jadi pemilihan di masa sana itu karena awalnya di alam sana terjadi, Allah tahu sesuai ilmu Allah. Kalau mau gampang, di ilmu Allah yang mana kalau dalam bab bismillah dibilang bi kana makan wa bi kana ma yakun. Itu rahasia baknya bismillah. Denganku terjadilah apa yang telah terjadi, wa bi kana ma yakun, dan denganku terjadilah segala yang akan terjadi. Apa yang telah dan akan ini tidak berbeda di sisi ilmu Allah. Nah, setelah itu alam arwah. Di alam-alam itu kita sudah melalui. Ini kita membentuk dengan ruang dan waktu bukti untuk kita mengalaminya. Jadi syahadah bima, apa yang kalian kerjakan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan untuk menjadi saksi, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, Yasin. Jadi di alam dunia ini sebenarnya bukan, kalau sains bilang kayak simulasi, kayak hidup ini ulangan. Udah terjadi, belum kalau di sini. Di bumi ini kita memang belum ada masa lalu, masa depan, sekarang dan masa depan. Di bumi memang belum, tapi maksudnya terjadi kalau sekarang banyak yang membahas seperti kayak kaset diulangin gitu loh. Sains sudah menemukan ini. Sebenarnya itu contoh tidak persis. Kalau kaset itu yang sama. Tidak, ini berbeda. Terjadinya di masa yang gak ada ruang dan waktu, di masa yang sesuai ilmu Allah. Makanya kita suka tahu, mengalami, kayaknya udah tahu, kayaknya orang ini saya udah kenal. Karena itu semua di alamul arwah kita udah mengalaminya, tapi di sini menjadi pembuktian. Faham bedanya kan ya? Bisa jelas bahwasanya bukan pengulangan di buminya, tapi apa kejadian itu semua sudah. Makanya dalam riwayat disebut duwirtum daurat wa kuwirtum kaurat. Kalian diputar berkali-kali dan ke evolusi berkali-kali. Ketika kita dijanin, kita sudah padahal hidup alam arwah. Kita kembali ke umur kita 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun, kita gak ingat kejadian-kejadian. Jangan lagi yang sebelum pra alam ini. Tapi dari genetika dan dari segala hal lain itu hadir bersama kita. Kita bisa pelajar. Kita dikasih bekal hati, akal manusia. Nah, kembali ke topik jadi teleportasi itu, orang yang bisa, ini menjawab yang ketiganya juga jadi hal ini ya. Jadi bukan hanya mengenai soal teleportasi tadi, tapi menjawab yang ketiganya. Kenapa orang bisa lihat? Karena itu memang sudah ada. Antum tahu sebelum masa Nabi Allah Muhammad lahir, itu kan dijelaskan, setan-setan jin itu suka apa? Nyolong berita dari langit kan? Naik ke langit, mau nyolong berita. Tahu gimana mereka dapat nyolong berita? Kira-kira gimana? Kadangkala gambaran kita tentang kejadian atau tentang pemahaman agama itu gambaran kita itu gak pas. Gimana mereka bisa nyuri berita? Bagi mereka penting untuk menentukan langkah, untuk tahu apa yang akan terjadi kan? Nih setan-setan jin-jin. Kira-kira gimana? Apa mereka nyogok malaikat? Lo kasih tahu gue dong, nanti apa yang terjadi? Kasih tahu gue dong, 2024 siapa yang jadi presiden? Gak ada. Gak ada nyogok malaikat, gak ada bertanya kepada malaikat, gak ada bertanya ke jin lain, gak ada bertanya ke makhluk lain. Enggak, bukan begitu itu ngambil informasinya. Itu informasi manusia antara intel satu negara dan lain-lain. Mantau dan lainnya, polanya gitu. Karena apa yang mereka ini? Karena di dimensi sana itu sudah terjadi. Mereka mau masuk, mau lihat. Jadi hacker berarti setan. Iya.
Jadi hacker kalau gitu. Jadi mereka naik, itu kenapa naik? Karena mereka mau melihat. Karena di alam yang dimensi sana already happen. Gak ada ruang, gak ada waktu. Mungkin kita gak akan paham, kecuali kita kembali ke alam sana meninggalkan ini, raji'un, fase raji'un ini di alam barzah, di alam lainnya, kita akan paham. Bisa kebayang gak itu? Gak terikat dengan ruang dan waktu. Mau kemana aja bisa, sesuai kehendak. Dikasih kalau orang-orang yang beriman, rahmah dari Allah. Kenapa orang yang syahid dibilang yurzaqun, diberi ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang yang syahid, karena dia bisa melintasi semua dimensi ini. Bagi orang lain tidak terbatas. Bagi orang yang ingkar terhadap Tuhan, yang berbuat jahat masuk ke dalam bumi, siksaan. Tapi bagi mukminin itu derajat-derajatnya nanti. Bagaimana kualitas hidup mereka itu di alam nanti setelah alam penuh cobaan ini. Karenanya ketika setelah Nabi Muhammad lahir, jin-jin itu ketika mau mencuri berita, fa'atba'ahu shihabun thaqib, disasar sama panah-panah berapi. Gak bisa lagi setelah Rasulullah lahir. Jadi mungkin gambarannya agak lebih mendekat sekarang. Nah itu banyak. Jadi pertama kesimpulan teleportasi itu sangatlah mungkin. Mengapa? Karena ruang dan waktu itu adalah relatif, tidak fundamental. Ketiga, karena manusia adalah jiwanya bukan raganya. Jadi semakin orang ke arah ruhani, dia semakin meluas. Bukti nyata adalah mimpi, itu udah jelas. Raga kita tidur di kasur, pakai bantal. Tapi yang kita alami dan sangat berpengaruh ke jasad. Yang kita alami kadang kita berjalan-jalan mungkin sampai surga. Tinggal di Bogor, Toto ngalami bahkan di luar masa fase yang kitanya udah besar. Mimpi kiamat bisa. Ya. Mimpi Toto dikejar dinosaurus. Dinosaurus kapan? 1 juta tahun lalu. Bisa terjadi. Ada mimpi-mimpi bunga tidur, tapi ada mimpi-mimpi yang nyata, real. Subhanallah. Jadi sangat mungkin jiwa. Yang ketiga, setelah bahwasanya manusia jiwanya bukan raganya dan jiwa tidak terikat ruang dan materi, kemudian bahwasanya waktu itu secara saintis pun setelah terbukti dia tidak substansial, tidak fundamental, yakni relatif. Einstein udah menuang, Jabir bin Hayyan beberapa abad, 8 abad sebelum Einstein juga udah ngungkap soal relativitas waktu. Karena riwayat yang tadi, makanya sebagian mufassirin, sebagian mu'arikhin, ahli sejarah menganggap bahwa Dzulqarnain hidup semasa dengan Nabi Allah Ibrahim. Padahal beda 1500 tahun. Yang keempat sekarang adalah penting. Gak mau kita pengen bisa gitu teleportasi. Mau gak Pak? Pada kepengen kan? Nah itu di masa nanti karena tingginya itu kualitas jiwa manusia dan ilmu yang diterima. Sampai seakan tidak ada tirai antara dengan yang di alam barzah. Dari majunya teknologi yang ilmu yang real. Sekarang ini udah terlambat berabad-abad karena ditahan oleh kaum-kaum yang serakah. Yang mau mendominasi dan menguasai. Gak memberi open ke publik. Kita punya pelajaran kitab-kitab agama zikir. Itu semestinya manusia saat ini udah bukan lagi bergantung pada alat. Karena semua by default ada di jiwanya. Bisa melakukan hal itu. Jadi kalau Dzulqarnain dengan 11 kalimat itu, tasbih itu. Beliau bisa kembali ke masa ratusan tahun sebelumnya untuk menunaikan umrah dan haji. Semua manusia pun bisa. Kalau tidak bisa tidak diceritakan di Al-Quran. Jadi bagaimana itu bisa? Di barat mereka sibuk untuk menciptakan apa? Teleportation machine. Time traveler machine. Mesin. Ya. Mesin melintas waktu. Tapi di sini nggak ada yang berhasil. Siapa yang mau berhasil? Dianggapnya materi. Sejago-jagonya dari masa lalu dibuat, ya tetap susah karena masih berupa materi dan segala mungkin. Bahkan itu istananya Ratu Balqis yang dipindahkan oleh Asif bin Barkhiyah dari Yaman ke Palestina itu dianggap
oleh Rockefeller family sampai ngeluarin jutaan dolar untuk ngirim orang yang nyari, karena dianggapnya itu mesin teleportasi, dianggapnya itu tempat ibadah yang bisa mobile dan menghilang, dan mengeluarkan biaya yang luar biasa untuk mengecek soal ini. Lupa, silahkan cek dalam agama. Ini sudah ada di Quran, sudah banyak cerita Ashabul Kahfi tidur satu harinya 3000 hari di luar, masuk ke alam cahaya. Itu di buku misteri Khidir dan Kahfi juga dijelaskan. Apa? Bagaimana medianya? Yang jelas zikir. Dan minta izin Allah. Ada zikir-zikir khusus dengan bilangan-bilangan khusus. Tapi ini adalah penopang. Mesin yang realnya adalah yang ada di dalam diri kita, yaitu jiwa. Jadi ketika spiritualitas itu terangkat, bahkan dengan secara otomatis kapan orang berkehendak, itu kalau ada dalam riwayat dengan pakai tongkat, dengan kayu yang khusus terbuat, ada dari loz, ada dari apa, amalannya 60 hari, ada banyak riwayat soal untuk seseorang bisa melakukan teleportasi. Tapi tetap susah ketika jiwanya belum siap. Tahu-tahu masuk gak bisa balik lagi, gak ketemu keluarga, hilang, masuk ke tahun 2070. Nah yang pentingnya itulah makanya ada tazkiyatun nafs. Sehingga ketika jiwa yang mengendalikan, zikirnya tinggal 11 kali tasbih Dzulqarnain, bawa 600.000 pasukan lagi. Jadi kalau ada yang mau nyoba ngamalin itu 11, ada riwayat-riwayat lain, ayat-ayat khusus, jika dibaca khusus, diamalkan khusus selama sekian hari dan lain-lain, itu bisa. Tapi bagaimanapun ketika dipaksakan dan jiwanya belum siap, jadinya berat. Ya bisa hilang, ya tahu-tahu gak balik sudah. Masalah mah ninggalin warisan ya. InsyaAllah kita bisa kaji lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Saya mau kesini. Betapa ingin saya membawa buku untuk saya bisa membaca kalau Kak Fadil ini lagi sibuk. Tapi saya udah balik ke kamar dan saya lupa bawa. Habis itu sampai sini, Habib kan saya buku. Dan saya mengatakan pada diri saya, subhanallah. Betapa ingin saya membaca buku dan saya dapat malam ini. Ya berarti itu jiwa-jiwa yang disayang sama Allah, keinginannya dituruti. Amin. Jiwa yang disayang Allah. Dia berkeinginan seketika juga. Memang begitu Ibu Rahman. Coba tadi Kak Rahma sekalian minta 1 triliun. Ya Allah, amin. Amin. Ya Allah. Amin.